Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Daring Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Walaupun di pertemuan kemarin sudah saya berikan video pertama untuk pengenalan apa sih fungsi komposisi itu. Mungkin ada beberapa yang dirasa kurang paham, jadi saya berikan video lagi dengan penjelasan saya sendiri. Oke, langsung saja. Kalau dilihat dari video kemarin, fungsi komposisi itu adalah dua fungsi yang sebenarnya digabungkan menjadi satu. Misalkan ada fungsi fx dan fungsi gx. Ini adalah dua fungsi yang berbeda. Kalau ingin mencari fungsi komposisi dari f of gx, nah f bundaran gx ini adalah notasi dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi dari dua fungsi yang berbeda ini akan digabungkan jadi f, sebenarnya kan di sini fx ya, karena x ini dikomposisikan dengan g, jadi x ini diganti dengan fungsi gx gitu. Nah, sudah penjelasan awalnya ini saja, baru kita akan memahamkan di beberapa contoh soalnya. Misalkan saya punya fungsi fx, itu dia x kuadrat plus x min 1, fungsi gx itu dia x min 2. Nah, yang dicari pertama yang ditanyakan adalah f bundaran gx nya. Nah, f bundaran gx berarti dia f dulu, fungsi f nya, nanti x nya dia diganti dengan fungsi dari g. Nah, yang kita kerjakan dulu berarti dia fungsi g nya dulu. Kita tulis fungsi x nya. Fungsi x nya kan dia x kuadrat plus x min 1. Karena x nya dia diganti dengan fungsi g, berarti dia x di fx diganti dengan x min 2. Jadi x min 2 kuadrat plus x nya diganti lagi x min 2 min 1. Ya, ini kan awalnya dia x kuadrat ditambah x min 1 lah. X kuadrat plus x min 1 dia adalah fungsi fx. Ya, karena dia adalah komposisi f bundaran g, maka x di fungsi f nya kita ganti dengan fungsi gx, yaitu x min 2 ya. Kita selesaikan sekarang. F bundaran gx sama dengan x min 2 dikuadratkan, berarti dia x kuadrat min 4x plus 4 plus x min 2 min 1. Sekarang x kuadrat min 4x sama x ini bisa kita selesaikan jadi negatif 3x. 4 dikurangi 2 min 2 dikurangi 1 dia plus 1. Sudah, sampai di sini dulu. Difahamkan kembali. Jadi, kalau ada fungsi komposisi, pertama yang kita kerjakan adalah yang misalkan ada fungsi komposisi f bundaran gx, begitu ya. Berarti dia yang harus dikerjakan dulu adalah yang fungsi gx-nya. Baru nanti fungsi gx-nya nanti ini kita substitusikan ke x yang berada di fungsi f. Contoh selanjutnya,
misalkan yang ditanyakan adalah G bundaran f x-nya. Nah, berarti dia yang harus diselesaikan adalah fungsi fx-nya. Pertama yang harus diselesaikan adalah fx. Oke, sudah. Sekarang kita cari. Nah, G itu kan fungsinya x min 2. Berarti x-nya ini nanti kita ganti dengan fungsi fx. Jadi kalau x dia kan jadi x kuadrat plus x min 1 dikurangi 2. Ya, di sini sebenarnya adalah x min 2. Lah ini kan fungsi g-nya gitu. Baru kita kerjakan sekarang. X kuadrat plus x min 1 min 2. X kuadrat plus x min 3. Sudah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke contoh yang lain? Coba dipahami dulu. Yang kedua, misalkan saya punya dua fungsi lagi nih, fungsi fx-nya yaitu 1 min 3x, fungsi gx-nya 2x kuadrat plus x. Pertama yang ditanyakan adalah berapa fungsi komposisi f bundaran gx-nya. Berarti kalau yang ditanyakan seperti ini, yang dikerjakan duluan yang gx-nya. Berarti f gx begini ya. Nah, terus bagaimana? Yang dikerjakan dulu adalah gx-nya. Berarti fungsi gx ini nanti kita substitusikan ke fungsi fx. Jadi nanti x-nya ini kita fx di fx ini kita ganti dengan fungsi gx-nya. Jadi 1 min kan sebenarnya 3 dikali x-nya kita ganti ya gx. Jadi 2x kuadrat plus x sama dengan 1 min kita kalikan 1 3 kali 2x kuadrat jadi 6x kuadrat min 3 kali x 3x. Jadi hasilnya sudah seperti ini. 1 min 6x kuadrat min 3x, atau kalau mau diurutkan dari pangkat yang terbesar dia jadi min 6x min 3x min 6x kuadrat min 3x plus 1. Sudah. Sekarang lagi misalkan yang ditanyakan adalah G bundaran F nya. Nah, berarti mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan dulu adalah yang fx. Berarti di sini dia G fx. Nah, nanti pengerjaannya x yang ada di fungsi gx kita ganti dengan fungsi fx-nya. Jadi 2x kuadrat kan sebenarnya lah x-nya ini kita ganti dengan 1 min 3x kuadrat plus x-nya kita ganti dengan 1 min 3x ya. Seperti ini. Ini kan aslinya 2x plus ini x lah, 2x plus x kan jadi 2x kuadrat ya, 2x kuadrat plus x ini kan adalah fungsi dari G. Sudah, baru kita kerjakan 2 kali 1 2 dikurangi 2 kali negatif 3. Salah maaf. Kita uraikan dulu ya, karena dia kuadrat yang di dalam kurung, berarti 1 dikuadratkan 1 min 2 dikali 1 itu 2 dikalikan dengan negatif 3x dia 6x plus 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat ditambah 1 min 3x, baru kita kalikan 1 sekarang. 2 dikali 1 2 dikurangi 2 kali 6x 12x ditambah 2 kali 9x kuadrat
18x kuadrat ditambah 1 min 3x. Sudah. Sekarang kita cari yang sama, kita selesaikan. 2 ditambah 1 ini 3 min 12x, ada pasangannya x, 12 min 12x dikurangi 3x, jadi min 15x ditambah 18x kuadrat. Kita urutkan dari pangkat yang terbesar sekarang, jadi 18x kuadrat min 15x plus 3. Sudah. Sampai di sini dulu. Difahami lagi mana yang harus dikerjakan duluan jika ada yang soal-soal yang seperti ini. Oke, contoh selanjutnya sekarang. Ada dua fungsi lagi dia, fx sama gf. Fx-nya dia 3x plus 1, gx-nya x kuadrat min 1. Lah, yang ditanyakan nih ada dua lagi, f bundaran g dari negatif 2 sama g bundaran f dari negatif 2. Lah, caranya gimana, Miss? Sedangkan tadi itu di sini adalah x bukan angka. Ya, tadi kan sebenarnya yang dicari f bundaran g x. Tapi sekarang kok jadi f bundaran g negatif 2. Lah, gimana cara ngerjakannya? Sama, cara ngerjakannya sama kayak yang tadi. Pertama kita cari dulu yang ini ada x-nya. Kita cari f bundaran g dari x-nya dulu, ya. Karena f bundaran gx itu dia yang dikerjakan adalah yang g-nya dulu, ya. Jadinya G nanti ini fungsi gx nanti kita substitusikan ke fungsi fx, jadi 3 dikali x nya kita ganti x kuadrat min 1 ditambah 1 sama dengan kita kalikan satu-satu. 3 kali x kuadrat jadi 3x kuadrat min 3 sudah ditambah 1. Sudah. Sekarang kita selesaikan lagi. 3x kuadrat min 2. Ya, sudah. Ini sudah ketemu dia f bundaran g x-nya. Kalau f bundaran g dari negatif 2 berarti sudah x-nya kita ganti dengan negatif 2. Nah, berarti yang awalnya 3x kuadrat min 2, x-nya kita ganti dengan negatif 2, jadi 3 dikali negatif 2 kuadrat min 2 sama dengan 3 dikali 4 min 2 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Ya, nggak kelihatan. Oke. Nah, sama dengan 10. Sekarang yang kedua, jika ada g bundaran f dari negatif 2, berarti yang pertama yang dikerjakan adalah g bundaran fx-nya. G bundaran fx dulu, berarti yang dikerjakan dulu adalah fungsi f-nya. Jadi nanti x di gx ini kita ganti dengan fungsi fx. Jadi yang awalnya x kuadrat min 1 dia 3x plus 1 min 1, ya. Jadi di sini 3x plus 1 min 1. Min plus 1 sama min 1 dia habis, jadi tinggal 3x saja. Ini sudah ketemu g bundaran fx. Sekarang sedangkan yang ditanyakan adalah g bundaran f dari negatif 2. Berarti x-nya baru kita ganti dengan 2. Yang awalnya 3x, x-nya kita ganti dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Sudah? Sampai di sini dipahami lagi.
Baru akan saya kasihkan contoh yang selanjutnya. Contoh selanjutnya, diberikan fungsi fx x min 3, fungsi gx x kuadrat plus 4. Yang diketahui lagi, fungsi f bundaran gx dia sama dengan g bundaran fx. Yang ditanyakan nilai dari x adalah berapa, berarti langkah pertamanya kita harus mencari dulu f bundaran g-nya. Ya, f bundaran g x kita cari dulu, berarti dia f yang dikerjakan dulu adalah g-nya. Jadi nanti g ini kita substitusikan ke fungsi f-nya. Berarti dia x kuadrat min 4 ditambah dikurangi 3 x kuadrat plus 4 min 3 sama dengan x kuadrat plus 1. Ini f bundaran gx nya ketemu x kuadrat plus 1. Kalau g bundaran f nya dia yang dikerjakan dulu adalah fungsi x, berarti fx-nya nanti kita substitusikan ke fungsi gx-nya. Berarti yang awalnya x kuadrat dia jadi x min 3 kuadrat ditambah 4. Kita uraikan yang di dalam kurung. X kuadrat min 2 dikali x, 2x dikurangi dikali min 3 jadi min 6x plus 9 plus 4, ya 9 sama dengan x kuadrat min 6x plus 13. Sudah ketemu sekarang f bundaran g dan g bundaran f nya. Sekarang kita cari nilai x, karena yang diketahui adalah f bundaran gx itu dia sama dengan g bundaran f. Berarti ini x kuadrat plus 1 nanti juga sama dengan x kuadrat min 6x plus 13. Kita samakan, yang ada x nya kita bawa ke ruas sebelah kiri, jadi x kuadrat x yang di sebelah sini kita bawa ke ruas kiri jadi negatif x kuadrat, negatif 6x kita bawa ke ruas kiri jadi 6x sama dengan ini 13 plus satunya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Ini habis, tinggal 6x sama dengan 12. Kalau mau mencari x nya berarti 12 dibagi 6, x sama dengan 2. Sudah ya. Ini adalah contoh terakhir dari fungsi komposisi. Setelah ini akan saya lanjutkan pembahasan untuk fungsi inverse. Selanjutnya kita akan berganti ke fungsi inverse. Setelah tadi kita membahas fungsi komposisi, sekarang ke fungsi inverse. Nah, fungsi inverse, untuk mencari nilai dari fungsi inverse ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, biasanya misalkan dengan y. Nah, biasanya kan diberikan fungsi entah fx, entah fungsi gx, entah bisa fungsi hx. Lah, fungsi-fungsi itu kita ganti dengan y, kita misalkan dengan y. Nah, baru yang kedua, nyatakan x dalam y sebagai fungsi y. Ya, jadi x yang ada di fx ini tadi kita ganti dengan fungsi y. Yang ketiga, nyatakan x sebagai f inverse y. Jadi x yang ada di fungsi fx ini tadi kita nyatakan sebagai fungsi inverse. Yang terakhir, baru kita ganti fungsi y, fungsi inverse y itu dengan x untuk mendapatkan dia fungsi inverse dari x nya. Oke.
Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ada fungsi fx itu dia 3x min 5. Nah, cari tentukan fungsi inversnya. Pertama, kalau menurut langkah-langkah ini, misalkan y dengan fx ya. Berarti y ini sama dengan fx. Berarti y sama dengan fx-nya dia 3x min 5. Sudah. Sekarang y ini kita pindah ke ruas sebelah kanan biar x-nya berada di ruas sebelah kiri. Jadi 3x-nya ini kita pindah ke ruas kiri, jadi min 3x plus y sama dengan negatif 5. Sudah, y-nya sekarang yang kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi negatif 3x sama dengan min 5 min y ya, min 5 min y. Baru sekarang ini tinggalkan x saja, x sama dengan min 5 min y per 3 karena di sini x-nya mengandung negatif, dia kita kalikan, kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif, dia x-nya jadi positif, jadi x sama dengan min 5 dikali negatif berarti dia 5 min y dikali negatif jadi plus y per 3, 5 plus y per 3, atau bisa saya tulis x sama dengan y plus 5 per 3. Nah, sudah kan? Ini sudah masuk ke dalam tahap 2, nyatakan x dalam y. Lah, maksudnya ini y-nya itu kita taruh di fungsinya, kita taruh di ruas sebelah kanan. Jadi biarkan x-nya itu berada di ruas sebelah kiri. Baru nanti kita masuk ke tahap ketiga, nyatakan x sebagai fungsi inverse dari y. Bagi x-nya ini kita ganti dengan f inverse y sama dengan y plus 5 per 3. Sudah. Lah, baru kita ganti y pada f aksen y dengan x untuk mendapatkan fungsi inverse x. Berarti sekarang tahap terakhir, fungsi inverse yang ini awalnya adalah y kita ganti dengan x, dan ini yang y itu kita ganti dengan x lagi, jadi x plus 5 per 3 ya. Oke, saya ulangi lagi. Diberikan fungsi fx nya itu 3x min 5. Yang ditanyakan adalah fungsi inverse dari fungsi ini. Pertama, langkah awalnya kita misalkan dulu y sama dengan fungsi x. Y-nya y sama dengan fungsi x-nya kan dia 3x min 5 nih. Jadi y sama dengan 3x min 5. Sekarang 3x-nya ini yang mengandung x kita bawa ke ruas sebelah kiri. Karena dia awalnya positif, dipindah ruas ke sebelah kiri jadinya negatif 3x plus y-nya tetap sama dengan negatif 5. Sudah. Sekarang 3x y-nya yang awalnya ada y di ruas sebelah kiri, kita pindah lagi ke sebelah kanan, jadinya tinggal negatif 3x sama dengan yang awalnya positif dia berubah jadi negatif, jadi negatif 5 min y. Sekarang kita hilangkan 3, kita sisakan hanya x saja yang di ruas sebelah kiri. Min x sama dengan min 5 min y per 3. Karena dia perkalian, kalau dipindah ruas jadi pembagian. Kita hilangkan negatifnya jadi x. Jangan lupa kalau negatif di ruas sebelah kiri hilang, berarti di ruas sebelah kanan juga hilang. Dia jadi positif, yang awalnya negatif y dia jadi positif y per 3. Sudah.
saya rubah sekarang bentuknya jadi Y plus 5/3 lah. Yang awalnya dia X kita ganti dengan fungsi inverse dari Y, karena di sini dia mengandung Y, makanya di sini kita rubah dengan fungsi inverse Y. Ini biarkan tetap fungsinya Y plus 5/3. Kemudian karena dia mengandung Y, kita kembalikan lagi ini ke bentuk X, jadi tinggal merubah saja. Yang awalnya Y kita rubah ke bentuk X, jadi X plus 5/3 lah. Itulah fungsi inverse dari suatu fungsi. Selanjutnya diberikan fungsi X, dia bentuknya pecahan 3x-2/x-1. Yang ditanyakan adalah tetap fungsi inverse-nya. Berarti cara pertama tadi dimisalkan dulu Y sama dengan fx. Berarti di sini Y sama dengan 3x-2/x-1. Kalau ada pecahan seperti ini, kita kalikan silang. Jadi Y dikalikan dengan yang bawah, yang ini, yang atas ini biarkan dia tetap. Jadi Y dikali x-1 sama dengan 3x-2. Sampai di sini saya ulangi lagi. Pertama, kita misalkan Y sama dengan fx. Sudah, Y sama dengan fx-nya dia itu 3x-2/x-1. Kemudian kita kalikan silang Y dikali dengan x-1, Y dikali x-1 sama dengan 3x-2. Baru setelah itu kita kalikan lagi Y kali X, jadi XY dikurangi Y kali -1, yaitu Y sama dengan 3x-2 lah. Yang ada X nya kita taruh di ruas sebelah kiri. XY negatif, yang awalnya 3x kita pindah ke ruas sebelah kiri, jadi -3x sama dengan -2. Yang ada Y nya kita pindah ke ruas sebelah kanan, yang awalnya -Y jadi plus Y. Sudah. Karena ini sama-sama mengandung X, kita keluarkan X nya, jadi tinggal X sama dengan Y -3 sama dengan Y -2. Saya rubah posisinya, yang awalnya Y nya di belakang saya taruh di depan. Sudah. Sekarang kita sisahkan X saja di ruas sebelah kiri, jadi X sama dengan Y -2 per Y -3 ya, karena ini perkalian. Kalau mau mencari X nya dia dibagi. Sudah, ini kita ganti dengan F inverse Y, karena di sebelah sini itu dia berupa Y -2 per Y -3. Baru kita ganti lagi ke fungsi inverse X nya, jadi X -2 per X -3. Sudah. Selanjutnya, contoh selanjutnya, gimana jika ada akar seperti ini? Diberikan fungsi fx itu adalah akar pangkat 2 dari 5x-3. Berarti pertama kita misalkan lagi Y sama dengan fx ya. Y sama dengan akar dari fx nya berapa? 5x-3 lah. Untuk menghilangkan akarnya, dia harus dikuadratkan kedua ruasnya. Berarti kuadratkan keduanya, dua ruas. Dan kalau ini Y kuadrat, dia kalau akar dikuadratkan itu akarnya hilang, jadi 5x-3. Sudah. Dari sini X nya kita
pindah ke sebelah kiri lagi, jadi negatif. Yang awalnya 5x kita pindah ke sebelah kiri jadi negatif 5x sama dengan y yang awalnya di sebelah kanan kita pindah ke ruas sebelah kanan jadi min y kuadrat min 3. Sudah. Kemudian kita cari x nya, sama dengan min x sama min y kuadrat min 3 per 5. Karena kedua ruas ada negatifnya, kita hilangkan, jadi x sama dengan ini y kuadrat plus 3 min 5. Nah, ini x nya kita rubah dengan fungsi inverse y, karena di sini ada bentuk y. Nah, baru kita ganti dengan fungsi inverse x kuadrat plus 3 per 5. Sudah. Untuk fungsi inverse cukup saya kasih 3 contoh soal dulu. Bentuk yang pertama tadi bentuk biasa, bentuk yang kedua contohnya adalah pecahan, bentuk yang ketiga dia berbentuk akar. Saya cukupkan daring hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan ke saya dengan chat pribadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.